Halo untuk para wanita di luar sana atau bahkan para pria yang juga sedang mempelajari tentang relationship khususnya yang bingung dan mungkin punya hubungan yang sudah tidak harmonis, tidak mesra lagi. Untuk topik kali ini sebenarnya seperti biasa, aku seorang mindset therapist, relationship coach. Aku mau bahas dari mindset. Hal ini banyak dilupakan sama orang. Mungkin bukan cuma dilupakan, bahkan dianggap tidak penting. Dan bahkan mungkin banyak orang yang tidak ingin menggali pengetahuan tentang hubungan. Karena banyak orang yang berpikir, masa hubungan aja mesti punya kemampuan atau punya skill. Dan jawabannya adalah iya. Even untuk menata hubungan yang baik, membangun hubungan yang baik, kita membutuhkan skill. Skill itu sebetulnya kita dapat dari pemahaman diri. Dimulai dari pemahaman diri. Seseorang yang punya pemahaman diri yang baik, itu akan tahu bagaimana membina hubungan yang baik. Tapi itu juga gak cukup, karena selain pemahaman diri itu sebagai pintu gerbang, tapi memahami. Karena kita tidak akan bisa betul-betul memahami orang lain atau pasangan kita sebelum kita tahu apa yang ada di dalam diri kita. Kita tahu apa yang kita suka, kita tahu apa yang memicu atau men-trigger diri kita. Okay? So, mindset saat kita menjalani, kita ngomong relationship atau masih fase dating, mindset yang masih penuh dengan insecurity, expectation, neediness, ya. Neediness ini semacam ketergantungan, ya, attachment terhadap hubungan itu sendiri. Jadi pikiran kita terhadap suatu hubungan, contoh yang paling umum sekali adalah orang menganggap dengan punya pasangan dia akan lebih bahagia. Tanpa disadari, mereka juga berpikir mencari pasangan itu yang bisa memahami. Dan berpikir juga tentang punya hubungan itu bisa membuat hidupnya jauh lebih bahagia, buat dirinya lebih bahagia. Dan pikiran-pikiran ini sebetulnya ada cabang-cabangnya di dalam. Jadi pada saat tidak merasa dipahami, timbullah rasa kesal, timbul rasa marah dan sebagainya. Dan juga insecurity. Jadi mencari sandaran, mencari tempat yang dianggap secure. Atau bahkan di dalam dirinya itu masih punya banyak insecurity dan dia tidak berani terbuka. Itu juga bisa. So, kita hanya bisa di-trigger saat kita punya isu. Kita punya masalah di dalam diri kita yang belum selesai. Kalau kita sudah selesai dengan isu itu, kita tidak akan bisa ter-trigger lagi. Jadi trigger itu menandakan, saat kita ter-trigger itu menandakan di mana letak luka kita yang belum selesai. So, saat kamu mulai masuk ke dalam relationship, biasanya di dating phase belum terlalu kelihatan. Begitu masuk ke dalam relationship dengan pikiran-pikiran ekspektasi tadi, pikiran-pikiran menggantungkan kebahagiaan, yang akan terjadi adalah sakit hati demi sakit hati. Heartbreaks after heartbreaks. Karena apa? Karena tanpa kamu sadari, kamu sedang mau mengisi kekosongan. Dan itu akan terlihat jelas justru saat kita
sedang jatuh cinta. Luka-luka ini mulai terangkat ke permukaan, mulai terlihat. Karena pada saat kita punya insecurity, saat kita mencintai seseorang, kita akan punya rasa takut kehilangan itu berlipat-lipat kan ya dibanding kita saat tidak jatuh cinta ya. Dan rasa takut itu munculnya berlipat-lipat. Yang tadinya mungkin kita tidak tahu kita orang yang seperti itu. Makanya aku bilang, kalau kamu bilang aku gak seperti ini sama orang ini, cuman sama dia, ya mungkin baru dia yang men-trigger kamu. Tapi kamu tidak akan pernah merasa tertrigger kalau kamu tidak punya isu itu di dalam. Jadi adanya orang itu, adanya perasaan-perasaan itu justru mengeluarkan sisi-sisi diri kamu. That's why people say what you seek is seeking you. Dan kamu melihat pasangan itu ya sebagai cerminan diri kamu. Dan luka-luka itu yang belum sembuh akan terangkat sangat kuat. Dan itu akan membuat kita kewalahan, itu akan membuat kita merasa sakit, itu akan membuat kita sebenarnya dengan kita nggak blaming ya, kita menyalahkan orang, kita menyalahkan pasangan, itu adalah sisi dari diri kita, adalah defense mechanism dari dalam diri kita untuk supaya kita tidak merasa sakit. Karena pada saat kita sakit harus ada yang salah. Itu sudah secara insting. Dan that happens instinctively. So it is unconscious, karena kalau orang yang conscious dia akan bertanya, why I feel this way, before they blame people. Tapi orang yang unconscious, waktu gue sakit, siapa yang menyakiti gue? That's the question in your, unconscious mind. Okay? Dan juga pertanyaan tentang mengapa kamu involving in that kind of relationship that make you unhappy. Mengapa kamu sudah tahu hubungan itu tidak membuat kamu bahagia, tapi mengapa kamu masih ada di dalamnya? Itu karena kamu tidak sadar. Kebanyakan orang bilang karena aku cinta. No. It's because you're unconscious. Karena orang-orang yang selalu bergantung pada orang lain tentang kebahagiaannya. Karena pada saat dia cinta, dia merasa dia cinta. Dia merasa orang itu sebagai their fountain of happiness. Dia merasa orang itu adalah sumber kebahagiaan dirinya. Walaupun di dalam hubungan itu, let's say, terjadi abusive behavior. Hubungan yang selalu naik turun, adanya perselingkuhan, atau ya hal-hal lain ibaratnya. Tapi intinya banyak orang yang bertahan di dalam situasi seperti itu dengan alasan cinta. Yang padahal sebetulnya mereka bergantung, attach. Mereka selalu berargumen, mereka selalu ribut, tapi mereka tidak mau keluar. Walaupun kadang kamu merasa begitu suffering, kamu begitu menderita, dan kamu menganggap dan percaya bahwa semua rasa sakit ini diakibatkan oleh orang lain, yaitu pasanganmu yang gak mengerti kamu, yang bukan orang baik, whatever it is, whatever it is that you label them. Itu semua karena kamu tidak memahami kalau mereka hanyalah sebagai katalis untuk pertumbuhan kamu. Dan pertumbuhan itu diinisiasi dengan perasaan
tersiksa. Terasa tersiksa itu kita anggap sebagai katalis sebetulnya untuk orang jadi berubah. People in their own comfort zone, they will not change. They will never change. If they like their comfort zone so much, when you're in a rocky relationship, let's say, but you refuse to stay out of it, meaning that you love your comfort zone. Mungkin kamu bilang, orang menderita kok dibilang comfort zone? Comfort zone itu namanya karena kamu tidak mau keluar dari situ. It's called comfort zone. Something that you feel already like it is your life. So you don't want to change. It's called comfort zone. And then you refuse to go out. You refuse to learn why I become this suffer. Kenapa aku menderita? Because you perceive it as something normal. You don't see it as a problem. You see it as normal. That's why you stay. Orang yang sudah melihat itu sebuah masalah, mereka akan mencari jalan keluar. Dan mereka akan mencoba mempelajari ada apa yang salah. But if you don't do that, meaning it's your comfort zone. Karena kalau kamu sadar, kamu tidak akan pernah mau ada di dalam situasi itu. In the first place. Karena itu adalah yang disebut dengan orang yang bergantung. Bergantung di sini bukan orang tuh kalau dengar kata bergantung, kesannya tuh cuman finansial. Oh tidak. Bergantung itu secara emosional, kamu menggantungkan kebahagiaan kamu menganggap dia adalah sumber kebahagiaan kamu, kalau nggak ada dia kamu mati, itu namanya bergantung. Atau kalau nggak ada dia kamu sengsara, itu kamu lagi bergantung. Berapa banyak dari kalian, yang khususnya perempuan, kalian mendekati atau bahkan mengejar laki-laki yang pertamanya justru itu laki yang deketin kalian misalnya. Itu laki deketin kamu awalnya, tapi pada akhirnya itu laki gak ngejar kamu lagi, gak terlalu ngejar kamu lagi, dan kamu ngerasa sakit hati, kamu merasa kenapa begini, apa yang salah sama aku, tapi kamu gak tahu bagaimana caranya keluar dari pola itu. Nah, that's why aku bilang, inilah yang disebut dengan skill. Pemahaman, ilmu diri. Langkah pertama kalau kita pengen healing adalah untuk menyadari kalau kamu itu punya masalah. Orang yang tidak menyadari kalau dirinya bermasalah, ya dia tidak aktif. Orang kalau nggak nyadar dirinya bermasalah, dia nggak merasa ada yang harus dibenahi kan. Jadi langkah pertama orang menuju healing adalah saat dia menyadari kalau dia punya masalah yang belum dia selesaikan. Atau paling tidak dia sadar dia punya masalah, tapi dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. At least seperti itu. Dan itu masih akan memacu dia untuk mencari jalan. Karena saat kamu menyadari bahwa kamu ada masalah, kamu sudah punya kontrol sama diri kamu sebetulnya. Kamu tidak akan impulsif. Sadar kamu punya salah, kamu ada masalah. Kamu adalah masalah itu sendiri. Akan membuat kamu lebih bisa punya kontrol. Dan kamu lebih mampu untuk sadar. Ibaratnya kamu tidak berlari tapi kamu diam dan mencoba sadar. Kamu tidak melakukan hal-hal yang impulsif.
Banyak orang yang bahkan jangan berpikir dirimu adalah masalah. At some point aku agree. Kadang ada orang yang terlalu self judgment sama dirinya, terlalu terlalu menekan dirinya. Gue banyak salah, gue orang yang bermasalah. Ada. Tapi kadang itu diperlukan. Menyadari kalau gue ini bermasalah. Gue ini bermasalah. At least ada kesadaran itu untuk kita membuka diri untuk belajar. Dan menyadari bahwa hanya kamu satu-satunya orang yang bisa merubah hidupmu. Dan asal kamu tahu, dengan berpikir seperti itu, kamu sudah merasa kamu punya power atas hidup kamu. Kamu punya power atas diri kamu sendiri. Saat kita merasa hanya kita yang mampu untuk merubah keadaan hidup kita, kita sudah punya power, and that's very powerful. Aku berbicara seperti ini, aku menjadi seorang relationship coach. Aku punya misi untuk membangunkan sebanyak mungkin orang untuk menyadari kalau apa yang mereka lakukan itu karena ketidaksadaran. Apa yang terjadi sama hidup mereka akibat ketidaksadaran. Dan aku ingin untuk mengingatkan kalian. Mungkin kalian akan gampang banget tertrigger sama orang kayak aku. Because apa yang aku omongin adalah realita. Dan aku tidak bicara sugarcoating. Aku tidak suka ngebagusin sesuatu cuman untuk didengar kesannya jadi baik. No. I prefer to not talking rather than sugarcoating. Saat kamu masih sangat bergantung sama orang, kamu bayangkan, kamu bergantung kalau orang ibaratnya apapun yang dilakukan orang itu akan men-trigger kamu, apapun itu. Tapi kalau kamu menyadari kalau aku adalah orang yang selalu bergantung, paling tidak setengah jalan kamu udah healing, setengah jalan. Kesadaran itu yang membuat kamu pada akhirnya mau untuk melihat dengan kesadaran. Dan kamu tidak akan mudah lagi tertrigger. Orang yang gampang tertrigger itu karena tidak punya kesadaran. Atau dia masih punya ego yang dia belum selesaikan. Dia masih punya isu yang belum dia selesaikan. Banyak dari kamu, khususnya perempuan, kalian yang sering berargumen. Kenapa? Karena pikiran kalian tidak pernah clear. Karena kalian selalu secara constantly you think about he's supposed to doing this, he's supposed to do this, seharusnya. So pikiran kamu itu hiperaktif. Dan pada akhirnya yang kamu lakukan hanya argumen dengan pasangan kamu. Karena kamu berpikirnya begini, oh karena pikiranku ngomong sama aku tuh ini tuh begini. Pikiranku ngomong sama aku ini tuh begitu. Aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin itu. Dan itu semua. Kenapa?
kamu itu nggak tahu bagaimana untuk melihat sebuah situasi. Karena kamu selalu berpikir dan yang kamu lakukan hanyalah bicara, bicara, dan bicara. Komunikasi, argumen, dan keinginan untuk selalu benar. Karena sangat menyakitkan kalau kamu merasa kamu salah. Dan terkadang yang namanya hubungan itu perlu ruang untuk bernafas. Dan saat kamu tidak merasa fulfilled, tidak merasa tenang, peaceful, happy saat kamu single, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah merasa bahagia saat kamu ada di dalam hubungan. Dan kemungkinan itu untuk kamu bisa merasa bahagia dalam hubungan sangat-sangat kecil. Kalau kamu tidak mampu bahagia dengan dirimu sendiri, dengan kehidupanmu sendiri, dengan your, singleness. Dan kamu selalu mencari hubungan, kamu selalu mencari pasangan. Kamu selalu desperate pingin punya pasangan. Why? Because deep inside you feel not happy. And then you think that when you have someone in your life, it makes you happy. That's your unconscious thinking. Dan saat kamu sangat tidak bahagia sekarang, saat kamu single, kamu akan sangat excited untuk ada di dalam satu hubungan. Untuk merasakan honeymoon period, merasakan cinta berbunga-bunga, mungkin 3 bulan pertama kenal seseorang, dating. Ada yang honeymoon periodnya itu 3 bulan, ada yang honeymoon periodnya 6 bulan, bahkan ada yang honeymoon periodnya 1 tahun. Tapi setelah itu kamu ada di dalam kesendirian lagi. Banyak orang yang bilang, oh kalau sudah nikah itu hubungan itu tidak akan semesra saat kita pacaran. Well, for some degree, I agree with that. Yeah, because both parties feel safe at some point. Dan saat kamu punya level kebahagiaan sebagai seseorang yang single sangat kecil. Jadi kebahagiaan kamu saat kamu single itu sangat kecil. Kamu akan balik lagi ke level di mana kebahagiaan kamu itu kecil lagi saat kamu sudah dalam hubungan panjang atau dalam pernikahan. Kalau kamu tidak mampu bahagia saat kamu single. Sorry. Okay? So, being happy alone and single is very important. Karena saat kamu sudah menikah, saat kamu punya anak yang kamu inginkan, dan gak ada orang yang bisa membantu kamu untuk membuat kamu bahagia lagi. So, hanya kamu yang mampu untuk
menyelamatkan diri kamu sendiri. Oh, tapi kan aku punya pasangan. Well, they also have their own life. They also have their own problems. At some point, you need to be alone. At some point, even though you're already married or you're already in a relationship. Dan saat kamu masih sangat bergantung kepada, dan saat kamu masih punya ide, ya, punya pikiran, dan kamu punya pikiran, oh gue harus nikah setelah umur sekian. Oh, gue harus nikah saat hubungan gue sudah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan hubungan itu harus mampu bisa ada ke dalam jangka waktu yang sudah kamu tetapkan. That's not natural. Oh, tapi kan kalau udah pacaran lama, bla 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 bla, kan bukannya harusnya menikah. Oh, aku tidak bilang itu tidak benar. But kamu tidak bisa mengontrol. Begitu kamu mencoba mengontrol suatu hubungan, disitulah hubungan itu akan mulai pecah. Tapi begitu kamu tahu bagaimana membiarkan atau membuat hubungan itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kalau memang kalian berdua menginginkan hal yang sama, something like that is not even a question. Kalau kamu dan pasanganmu menginginkan pernikahan, otomatis kamu tidak perlu menentukan pun, biarkan itu bisa berjalan dengan natural. Banyak orang mencari hubungan untuk membuat mereka bahagia, membuat mereka bertahan, untuk membuat mereka selalu eksis. Tapi bukan dilihat dari bagaimana kalian itu berbagi hidup dengan seseorang yang punya pandangan hidup yang sama, someone yang kamu percaya, dan someone yang juga percaya sama kamu. Dan kalian bertumbuh bersama sampai tua dalam emotional closeness atau emotional intimacy. Seharusnya kita berpikir pada saat kita punya pasangan adalah seseorang yang kita percaya, seseorang yang juga mempercayai kita, dan kita berbagi hidup dengan seseorang yang punya pandangan hidup yang sama. Dan kita berpikir untuk sama-sama bertumbuh dan menghabiskan hari tua kita bersama. Tapi kebanyakan orang nggak seperti itu. Mereka mencarinya kebahagiaan, bukan berbagi. Itu dua hal yang berbeda. Dengan mindset berbagi dan mencari kebahagiaan aja sudah berbeda hasilnya. Dan saat kamu melihat seseorang di luar dirimu sendiri sebagai puncak kebahagiaan kamu, itu ibaratnya kamu menjadikan orang itu sebagai penopang. Kamu sudah menjadikan orang itu sebagai penopang hidup kamu. Kenapa tidak melakukan sebaliknya? Yaitu membuat dirimu sadar secara kesadaran, secara di diri kamu sendiri. Di dalam diri kamu sendiri. So kamu tidak harus bergantung dengan siapapun. Walaupun kamu punya pasangan, tapi kamu tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada dia. Disitulah barulah kamu bisa yang namanya berbagi. Pola pikir yang benar adalah saat kamu tidak membutuhkan suatu hubungan untuk mengisi dirimu sendiri. Dan walaupun memang hubungan yang bisa berjalan dengan baik itu sangat fulfilling.
Tapi kamu mampu saat kamu belum menemukan orang yang tepat, kamu bisa mengisi dirimu sendiri. Kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri. Dan membahagiakan ini juga hati-hati, karena di luar sana orang yang punya ego yang besar itu masih ngerasa, oh ya udah gue bisa kok happy sendiri, gue kerja, gue begini, gue begitu. No, fulfillment is not an ego. Fulfillment is something that you feel inside. You really feel it when you're alone. That you're at peace. You know that you want a relationship, but you're okay without it as well when kamu belum nemu orangnya, and you're fine with that. You know that you're fine. Banyak orang yang fine itu sebenarnya nggak fine. Mereka mencoba mencari kebahagiaan. Mereka mencoba ibaratnya kayak shifting. Karena mereka punya ego, mereka pengen dianggap orang yang bahagia. Mana ada orang yang kepingin dilihat gak bahagia? Semua orang pengen dilihatnya happy, semua orang pengen dilihatnya bagus. Pertanyaannya, apakah hal seperti itu harus kamu tampilkan? Apakah hal seperti itu harus kamu tunjukkan ke orang-orang luar kalau kamu bahagia? Ataukah itu adalah milikmu sendiri? So, kalau kamu masih punya pola pikir yang kamu sangat merasa membutuhkan, that I need the relationship with this man, atau kalau enggak, I'm gonna die, itu namanya kamu sudah membatasi kesempatan untuk bisa punya hubungan yang bahagia dan sehat. Justru saat kamu merasa gue harus sama orang ini, gue harus sama nih cowok, kalau enggak gue bakal mati, di situ justru kamu sudah membunuh hubungan itu 50% setidaknya. Tapi kalau kamu mampu untuk relax, very calm, dengan punya ekspektasi yang sangat kecil, kamu justru akan membuat laki-laki itu akan jatuh cinta sama kamu. Terus dan terus dan terus. Karena kamu begitu menarik. Karena kamu begitu stabil. Karena kamu secara emosional itu stabil. So, be happy with yourself. And untuk ini memang kelas yang sangat-sangat bagus kalau buat kalian yang memang pingin mempelajari diri, karena tidak semua orang di dalam state itu, tidak semua orang di dalam state di mana mereka membutuhkan pelajaran ilmu untuk masuk ke dalam dirinya, karena tidak semua orang pingin melewati jalan itu. Kalau kamu salah satu yang pingin, aku punya kelas yang namanya program sebetulnya, perjalanan ke dalam diri. Setelah kamu selesai sama program itu, kamu akan menjadi diri kamu yang baru. Kamu ngerasa terlahir kembali. Kamu akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Dan kamu akan melihat segala sesuatu yang tidak kamu lihat sebelumnya dengan sangat jelas. Tapi kalau kamu cuman pingin belajar bagaimana melihat laki-laki, bagaimana proses laki-laki jatuh cinta, aku punya kelas 7 fase pria jatuh cinta. Dan aku juga punya kelas 6 karakteristik wanita bernilai tinggi. Yang 6 karakteristik ini juga salah satu yang best seller, karena aku mengajarkan bagaimana seorang wanita itu bisa disebut dengan high value, yang banyak sekali di luar sana itu udah ngaco, dan banyak orang yang ngelihatnya itu dari sudut pandang ego. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Dan
hal seperti ini bukan hal yang lomba-lombaan siapa yang bisa jadi high value woman. But this is something that you build inside you. It's nobody's business. Kalau kamu menginginkan kehidupan yang lebih baik, hubungan yang lebih baik. Dan untuk menjadi seorang high value woman itu juga bukan hanya untuk dilihat sama orang, tapi untuk kamu memahami diri kamu. Karena yang namanya high value itu cuma label sebetulnya. Apa sih sebetulnya arti dari high value itu sendiri? Adalah orang yang mampu melihat dirinya dengan jelas. That's high value. Bukan hanya kita bicara tentang relationship, bukan hanya kita bicara tentang financial independent. No. High value people are those who understand themselves enough, or who understand themselves very well. That's high value people. Jadi bukan cuman woman or man, this is genderless actually. Oke, orang-orang yang mampu melihat ke dalam dirinya, orang-orang yang mampu punya self control, orang-orang yang mampu melihat keadaan, mampu untuk observasi. Oke, so ladies and gentlemen, thank you so much for listening to my podcast, and I'll see you again in the next podcast. Bye for now.